Halo bikers, kembali lagi di Java Motorland. Kali ini kita coba akan bahas tentang rem cakram di Kawasaki Ninja RR. Di sini rem cakram Kawasaki Ninja RR di sini sudah saya ganti menggunakan rem cakram piringan dari brand aftermarket. Di sini brandnya adalah KTC. Bisa dilihat seperti. Jadi diameter dari piringan ini itu 320 mm atau 32 cm ya. Jadi lebih besar dibandingkan standar yang diameternya di 300 mm atau 30 cm. Itu bawaan dari Kawasaki Ninja RR. Kemudian di sini bedanya lagi untuk sistem dari piringan ini menganut semi floating ya, bukan full floating. Jadi antara bagian tengah ini dan piringannya ini dibuat terpisah, kemudian diklem dengan menggunakan klem seperti ini. Tapi di sini tidak bergerak bebas. Tapi kalau dilihat di sini materialnya di sini masih menggunakan material baja ya, bukan aluminium. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan oleh KTC untuk material ini menggunakan aluminium sehingga mengurangi bobot dari piringan itu, sehingga motor lebih mudah dikendalikan. Tapi tentunya harga akan jadi lebih mahal. Jadi keuntungan kita menggunakan piringan cakram rem yang lebih lebar itu tentunya akan meningkatkan daya pengereman, karena semakin posisi kaliper itu semakin ke atas seperti ini, maka gaya yang semakin diredam itu kita membutuhkan gaya yang lebih sedikit jika dibandingkan kita jepit di bagian lebih kecil seperti ini. Di sini kalau kita jepit di sini, maka power yang kita butuhkan dari master rem ke kaliper itu akan lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau kita posisikan kaliper kampas remnya di posisi lebih keluar di sini, maka gaya yang kita butuhkan itu akan lebih sedikit, sehingga dengan gaya yang sama itu akan dihasilkan gaya pengereman yang lebih tinggi atau lebih kuat, mencengkram, maksudnya bukan mencengkram, menghentikan putaran dari roda depan. Kemudian di paket penjualannya di sini sudah dilengkapi bracket ya. Jadi bracketnya ini PNP, jadi tinggal mengganti bracket standarnya. Jadi tinggal copot di dua batang penahan kaliper ini. Kemudian bracket dari KTC bisa langsung dipasang. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini untuk disc brake atau piringan cakram KTC di Kawasaki Ninja RR dengan ukuran rem cakram di 320 mm seperti itu. Dan di sini juga begitu menggunakan adapter KTC, di sini juga tidak terlalu nekuk untuk selang remnya. Dan ini masih menggunakan kaliper standar ya, seperti ini. Seperti ini. Dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi selain tampilannya lebih padat di area depan, roda depan ini, jadi performa pengereman juga kalau menurut saya sangat bagus di kondisi kering, bahkan kondisi basah pun. Jadi terkena air, air ya, sama kering itu lebih pakem jika dibandingkan standar. Jadi di sini juga pemasangan PNP ya, karena tidak perlu penyesuaian lagi, karena memang untuk titik-titik bautnya juga sama, kemudian diameternya di sini sama untuk bagian dalamnya.
Dan untuk harganya bervariasi di marketplace ya, silahkan dicari sendiri dan lebih ekonomis jika kita bandingkan seperti rem cakram yang mungkin semi floating seperti Bipro. Tapi Bipro kalau nggak salah di sini untuk bagian metal tengahnya ini sudah menggunakan aluminium. Dan ini ketebalannya kurang lebih 3,5 mili untuk ketebalan rem cakramnya. Jadi mungkin ini bisa menjadi alternatif pilihan teman-teman untuk melakukan modifikasi atau meningkatkan performa pengereman Kawasaki Ninja RR. Memang sebenarnya di pasaran banyak merek piringan seperti ini. Ada, kalau nggak salah itu untuk Ninja RR itu ada WR3, KTC, Bipro, VND juga ada kalau nggak salah. Terus nggak tahu, mungkin ada merek lain, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Tapi rata-rata setahu saya diameternya di 300 mili. Jadi sama dengan standar. Kalau yang 320 itu termasuk agak jarang. Tapi mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Yang punya diameter 320 untuk cakram rem aftermarket itu merek apa saja, mungkin teman-teman bisa memberikan informasi. Karena setahu saya memang agak jarang yang 320 mili untuk Kawasaki Ninja RR. Oke, seperti ini tampilannya. Untuk rem belakang ini masih standar ya. Saya masih menggunakan piringan cakram standarnya. Di sini juga sudah saya ganti menggunakan shockbreaker VND dengan preload yang terpisah seperti ini, dan bisa di adjust preload, compression, dan ribbonnya. Untuk knalpot juga saya sudah rubah. Ini menggunakan knalpot Java Motorland dengan Pro 39 dengan model untuk headernya itu L, mungkin agak L ya, bukan model C seperti itu. Dan seperti ini kurang lebih penampilannya. Jadi bagian depan lebih padat dan kalau menurut saya keren ya. Ini juga untuk bodi. Sebenarnya ini Kawasaki Ninja RR New. Bagian belakang masih sama, tapi bagian depan saya rubah menjadi RR Old. Jadi secara bodi itu sebenarnya masih nyambung ya, masih klop antara belakang Ninja RR New dan depan RR Old. Jadi Kawasaki Ninja RR Old bagian depan, RR New di bagian belakang. Di sini juga kalau New di sini lebih padat karena tertutup, beda dengan RR Old. Jadi tampilannya lebih proporsi kalau menurut saya. Tapi itu masalah selera ya, mungkin beda teman-teman. Oke, semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk memodifikasi Kawasaki Ninja RR. Salam dari Java Motorland.